Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man. Pada beberapa chapter ini, kita semakin dibuat terpana nih akan bagaimana hebatnya Saitama yang cuma bersin aja sukses bikin kalang kabut. Kemudian terlintaskah di pikiran kalian apakah Saitama memang MC yang sempurna untuk dijagat peranimean guys? Apakah kehebatan Saitama sampai kapanpun itu takkan bisa dikalahkan dan akan selalu menjadi yang terkuat? Well, semua jawaban tersebut pada dasarnya hanya bisa diketahui oleh One Sensei ataupun Murata Sensei doang sih, yang punya kuasa penuh akan penggambaran karakter Saitama yang sebenarnya. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa mengulik sisi lain dari Saitama ya. Bisa aja merugikan bagi Saitama itu sendiri. So, apa aja itu? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Sadarkah kalian kalau Saitama itu bukan sosok yang istimewa jika berkaitan dengan kecerdasan guys? Tentunya ini nggak serta-merta mengungkap bahwa Saitama itu bertarung hanya menggunakan otot, bukan menggunakan otak. Tapi emang karena kekuatan Saitama yang udah kelewat luar biasa guys, dia itu menjadi nggak butuh kepintaran khusus untuk membuat strategi yang bisa melumpuhkan musuh. Dirinya itu hanya perlu memberikan satu pukulan, maka segala urusan akan beres dengan mudah. Jika benar begitu, apakah Saitama nggak menggunakan akalnya ketika bertarung? Jawabannya ya tetap make. Untuk meyakinkan kalian soal ini, mari mengingat kembali gimana Saitama ini membangkitkan keinginannya menjadi pahlawan dan menghadapi monster kepiting yang ingin mengincar bocil nakal guys. Ya, Saitama itu dengan cerdik menggunakan dasinya dan mengatur skema sedemikian rupa agar situasi pertarungannya memihak kepada dia. Dan bener aja Saitama yang notabene-nya ketika itu nggak punya kekuatan apa-apa, sukses mengalahkan monster untuk pertama kalinya. Lantas, kurang pintarnya Saitama itu terletak pada teori serta berbagai informasi yang diterima Saitama sangat lambat guys. Ya, dia itu emang mendapat nilai yang sempurna untuk tes fisik yang mana nggak cuma menembus rekor selama ujian namun juga merusak berbagai fasilitas yang ada. Tapi sayang, kegemilangan nilai ujian fisik ini nggak diimbangi dengan ilmu teori yang dimiliki Saitama. Nilai dia itu di ujian tertulis terbilang sangat buruk. Andai Saitama nggak mencapai berbagai rekor di nilai ujian fisik, mungkin dia juga nggak bakal jadi pahlawan guys. Alhasil dirinya itu cuma menerima status pahlawan kelas C sebagai hasil akhirnya. Selain terkait ilmu teori, Saitama adalah sosok yang pantas kita sebut kudet alias kurang update guys. Ya misalnya aja dia tuh dari awal sering dengar soal pemburu pahlawan dan tertarik mengenainya. Namun karena dia nggak update soal gimana Garo yang sebenarnya, dia tuh cuma mengalahkan tanpa tahu yang dikalahkannya itu bisa meningkatkan pamornya coy. Dan kejadian itu pun nggak terjadi sekali. So, Saitama jadi kehilangan momentum untuk membuat dirinya itu lebih dikenal. Meski kita tahu Saitama itu nggak pernah mengincar hal tersebut, cuma tetap aja dia kan bisa menerima perlakuan lebih layak kalau dia mendapat peringkat lebih tinggi ya kan. Next, sifat yang jadi kekurangan Saitama adalah sifat pemalasnya guys. Dengan catatan sifat ini tuh lebih mengarah ke Saitama yang udah berkekuatan luar biasa. Karena Saitama itu sebelum itu guys sangat rajin dengan menu latihan, spesialnya. Ya, malasnya Saitama ini terlihat jelas ketika dirinya menjalani debut sebagai pahlawan profesional. Saitama tuh malah bersikap sangat santai, nggak memperhatikan peringkatnya, popularitasnya, ataupun memenuhi tugas masyarakat. Dia itu cuma bersikap santai, membaca manga selama berjam-jam dengan bahagianya guys. Kelakuan buruk Saitama ini kemudian membuat Saitama kelabakan saat Genos memberitahu bahwa pahlawan kelas C rawan dipecat andai nggak melakukan tindakan kepahlawanan. Baru deh Saitama itu sibuk kesana kemari mencari kasus yang sekiranya bisa menyelamatkan karirnya sebagai pahlawan profesional. Kemalasan Saitama udah menjadi kebiasaan yang melekat bagi dia guys. Dalam berbagai kesempatan juga kita pernah melihatnya kan, dia tuh lagi bersantai atau malah bermain game dengan enjoy bersama King. Next, kalian tahu apa alasan Saitama kurang mendapat perhatian bagi masyarakat? Ya, salah satunya adalah kurang disorotnya Saitama yang pernah bertindak menyelamatkan seseorang guys. Dia itu kalau dalam masalah ini malahan kalah lihai sih dari Mumen Rider. Sosok macem kayak Mumen Rider aja guys, lebih dikenal karena dirinya tuh yang lebih sering berbaur dengan masyarakat. Ya, bukan berarti Saitama itu nggak pernah menyelamatkan seseorang, namun lebih karena dia itu nggak pernah melakukannya di hadapan banyak orang. Alias kurang bisa mencari momentum lah, yang kemudian itu membuat dia tuh selalu gagal jadi pusat perhatian guys. Tentunya ini sedikit banyak berpengaruh terhadap pandangan masyarakat kepada Saitama. Makanya sekali Saitama membuat aksi yang begitu heroik sekalipun, orang-orang itu bakal lebih skeptis sih ke dia coy. Dan yang kemudian terus terjadi hanyalah pujian salah alamat yang sering ditunjukkan kepada King. Padahal kan Saitama banyak melakukan tindakan kepahlawanan dan menyelamatkan banyak orang dengan luar biasa. Oke, berikutnya Saitama adalah sosok yang terlalu menerima segala yang menimpa kepada dia guys.
Mulai dari pujian yang salah alamat kepada King dicemooh oleh pahlawan lain, dirinya yang nerima gitu aja tanpa mencoba melakukan sesuatu, istilah lainnya itu terlalu legowo lah. Padahal bisa loh Saitama itu protes ke asosiasi pahlawan terkait gimana kejadian yang sebenarnya. Atau memang mengakui ke semua orang bahwa kekuatannya lah yang mengalahkan Deep Sea King. Bisa juga dirinya itu menyadarkan para warga terkait aksi hebatnya dalam menuntaskan meteor yang dapat memusnahkan satu kota. Apa yang dimiliki Saitama ini membuat orang-orang dengan mudah mencemooh serta merendahkan dirinya. Ya emang sih Saitama itu bukan sosok yang haus akan pujian, tapi menurutku guys, boleh-boleh aja loh semisal dirinya itu ingin sekedar membela diri atau mengklaim beberapa monster yang udah dia kalahin. Minimal memberi kabar lah kalau dia tuh dulu menyelamatkan anak kecil di episode pertama. Andai Saitama bisa melakukan hal tersebut, ya dirinya bisa loh mendapat pengakuan dan tingkat pahlawan yang lebih tinggi. Terus gajinya bisa lebih tinggi dan bikin Saitama itu bisa belanja lebih puas ya kan. Well, tapi sekali lagi Saitama itu sama sekali nggak mementingkan hal tersebut. Oke, lanjut. Kekurangan Saitama yang berikutnya terletak pada cara bertarungnya yang nggak memiliki teknik guys. Semua ini berkat kekuatan luar biasa Saitama yang memang kelewat gila, sehingga dirinya itu nggak perlu begini begitu ya kan. Hanya aja kita kan nggak pernah tahu akan seperti apa musuh yang akan dihadapi oleh Saitama. Misalnya menghadapi Garo saat ini, dia kan secara teknik sebenarnya jauh melampaui Saitama. Hanya aja kekuatan Saitama itu berada di level yang berbeda guys. Sehingga ya kita katakan gap kemampuan bela diri itu nggak terlalu terlihat. Namun mari kita andaikan, meski terlihat sangat mustahil, jika Saitama bertemu dengan musuh yang kekuatannya benar-benar setara sama dia, apa yang membedakan pertarungan ini nantinya? Ya teknik. Jika Saitama nggak bisa menguasai teknik bela diri yang sangat membantu dalam variasi serangan, bertahan, dan mencuri kesempatan, bukan nggak mungkin kalau si gundul ini akan kesulitan mengalahkan musuhnya ini guys. Dan kekurangan Saitama yang terakhir yaitu aku melihatnya ketika Saitama melawan Garo guys. Saitama terlihat sangat meremehkan keadaan Garo. Padahal Saitama itu bisa loh meminimal ya membuat dia itu pingsan seperti di 2 serangan pertemuan awal keduanya. Sayang, Saitama ini malah seolah mengulur pertarungan. Apa yang menjadi tindakan Saitama ini membuat Garo memiliki kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan God, yang kemudian Garo mendapat kekuatan yang luar biasa ya, membuat skenario terburuk pun terjadi. Yaitu Garo membuat core dari Genos itu rusak. Baru deh setelah melihat hal itu, Saitama mulai mengeluarkan kemampuan yang selama ini dia tahan-tahan. Andai sejak awal Saitama nggak menunda-nunda guys, mungkin dia tuh nggak perlulah melihat nasib mengenaskan yang terjadi pada Genos. Oke, itu dia tadi guys beberapa kekurangan Saitama sebagai pahlawan. Karena mau bagaimanapun Saitama ini memang berkekuatan dewa, karena itulah dia masih punya beberapa kekurangan dan gak sepenuhnya sempurna. Namun kita semua gak menyadari hal tersebut karena harus kita akui, Doi ini kan manusia berkekuatan istimewa dengan niat itu menjadi pahlawan yang sangat tulus. Kalau menurut kalian nih, adakah kekurangan Saitama yang lain? Tulis aja di kolom komentar, oke? So, see you again next time. Adios, everyone. Salam Animania.